Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Jalan-jalan ke Bekasi, jangan lupa sambil main catur. Kenalin, namaku Necha Valer Kinanti dari Fakultas Teknik jurusan Arsitektur. Halo semuanya, seperti isi patunku tadi, namaku Necha Valer Kinanti, biasa dipanggil Nesha, N-E-S-H-A, Nesha. Aku dari Fakultas Teknik jurusan Arsitektur angkatan 2022 dan aku berasal dari Kota Bekasi. Aku juga lahir di Kota Bekasi tanggal 23 bulan Juni tahun 2005. Hobiku menonton film atau series dan mendengarkan musik. Untuk film kesukaanku ada 10 Things I Hate About You dan Knives Out 1. Sedangkan untuk musik yang akhir ini sering aku dengarkan ada Chaser dari Woods dan Getaway Car dari Taylor Swift. Ada yang sama? Selanjutnya, aku mau share ke kalian nih analisis strength, weakness, opportunity, dan traits dari diriku sendiri. Untuk yang pertama, aku percaya aku merupakan orang yang mudah bergaul dan mudah akrab terhadap orang baru. Aku juga bisa mencari topik obrolan dan istilahnya bisa keep the conversation alive. Yang kedua, aku cukup peka terhadap keadaan sekitar dan aku peduli akan teman-temanku atau orang lain yang membutuhkan bantuan. Aku akan sangat senang jika bisa membantu mereka. Yang ketiga, aku termasuk orang yang hard worker. Aku bisa berjuang sekeras mungkin untuk mendapatkan goals atau tujuan yang aku inginkan. Aku orang yang cukup percaya diri dan optimis. Aku juga senang dan mudah untuk belajar hal baru. Selanjutnya, aku cukup percaya diri kepada skillku di bidang creative thinking atau problem solving, terutama di bagian desain. Aku juga mempunyai kemampuan yang cukup mumpuni di bidang graphic designing. Selanjutnya, aku berorientasi kepada masa depan. Jadi aku punya visi yang jelas terhadap masa depanku sendiri. Dan aku juga bertanggung jawab terhadap setiap tugas-tugas atau job desk yang diberikan kepadaku. Dan aku adalah orang yang patuh dengan aturan. Karena aku percaya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, dari sekian kelebihan tadi, aku juga punya beberapa kekurangan. Yang pertama, manajemen waktuku masih cukup kurang. Aku masih suka melakukan procrastinating atau menunda-nunda pekerjaan. Selain itu, aku tidak sulit untuk fokus kepada dua hal yang berbeda, dua hal atau lebih yang berbeda pada waktu yang sama, atau mungkin singkatnya aku sulit untuk multitasking. Selanjutnya, aku orang yang cukup perfeksionis dan sikap perfeksionis ini tidak dianjurkan untuk dimiliki, apalagi sebagai mahasiswa di program studiku karena bisa mengganggu pengerjaan tugas sendiri. Selanjutnya, aku mungkin cukup cepat bosan. Dan yang terakhir, aku bukan pemberi nasihat yang baik. Selanjutnya, ada beberapa keadaan di luar yang bisa membuatku mengembangkan diriku menjadi lebih baik lagi. Opportunity. Yang pertama, keterbukaan informasi dan kemudahan untuk mencari ilmu membuatku bisa lebih mudah untuk belajar hal baru, mengembangkan skillku, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kebutuhan akan sumber daya manusia dalam industri kreatif yang semakin besar membuka kesempatanku untuk mengimprove skillku, apalagi aku memang tertarik terhadap industri kreatif, terutama graphic design. Banyaknya kegiatan kampus akademik dan non-akademik seperti kepanitiaan dan organisasi membuatku bisa ikut andil dan dapat memperluas networking serta menambah pengalaman, apalagi aku termasuk orang yang mudah untuk beradaptasi pada lingkungan baru. Di samping dari opportunity yang cukup banyak tadi, ada beberapa traits juga yang dapat mengancamku. Yang pertama, ada tugas atau pekerjaan yang seringkali datang secara bersamaan, membuatku yang mungkin manajemen waktunya masih cukup sulit. Kadang agak bingung atau kewalahan untuk mengerjakannya. Aku bingung untuk ngerjain yang mana dulu, atau mungkin kapan ngerjainnya biar bisa selesai sebelum deadline-nya. Yang kedua, ada kompetisi, baik di bidang akademik ataupun non-akademik, membuatku harus terus mengupgrade skillku agar cukup kompeten untuk ikut berkompetisi bersama teman-teman lainnya. Nah, tadi kan aku sudah menjelaskan soal strength, weakness, opportunity, dan traits. Sekarang, aku mau jelasin gimana sih caraku untuk mengatasi weakness-weaknessku. Yang pertama adalah membuat to-do list. To-do list ini menurutku penting banget biar kita bisa keep in track sama tugas-tugas yang belum dikerjakan, yang sedang dikerjakan, ataupun yang sudah selesai. Ini juga bikin kita bisa membuat jadwal mengerjakan tugas dan bikin kita stop menunda-nunda. Apalagi untuk aku yang kurang bisa fokus pada dua hal di waktu yang sama, ini penting banget.
Selanjutnya aku bisa stop untuk menjadi seorang perfeksionis, dan karena aku merasa aku bukan pemberi nasihat yang baik, aku bisa terus berusaha untuk menjadi pendengar yang baik kepada teman-teman ataupun rekan-rekanku. Nah, tadi kan aku sudah cerita tentang diriku sendiri, tentang bagaimana kelebihanku, kekuranganku, dan gimana cara aku mengatasi kekuranganku. Sekarang aku mau cerita-cerita sedikit nih. Kenapa sih akhirnya aku memutuskan untuk daftar menjadi staf divisi co-fasilitator? Mungkin ceritanya bisa kita mulai di bulan Agustus tahun 2022, di mana aku berkesempatan menjadi salah satu peserta dari PPSMB UGM. Sampai sekarang, menurutku PPSMB UGM masih menjadi salah satu event paling memorable, paling memberikan aku banyak sekali pelajaran dan insight tentang dunia perkuliahan. Dan menurutku kakak Kofas di situ benar-benar baik banget, informatif banget, dan setelah selesai PPSMB 2 minggu itu, aku rasanya kayak wah, gak salah aku pilih UGM sebagai tempat belajarku, gak salah, ini lingkungan yang benar untukku. Itu semua perasaan yang aku rasakan setelah melaksanakan PPSMB UGM waktu itu. Jadi aku ingin teman-teman mahasiswa baru nantinya bisa merasakan hal yang sama seperti aku. Aku ingin mereka bisa merasa bahwa PPSMB merupakan salah satu event paling memorable dan memberikan mereka insight dan pelajaran yang sangat besar tentang dunia perkuliahan. Aku ingin bisa seru-seruan bareng mereka, bisa sharing-sharing sama mereka, saling belajar. Mungkin bukan mereka aja yang belajar dari aku mungkin malah sangat bisa belajar dari mereka juga. Aku juga ingin memperluas networkingku, jadi jaringan aku tidak sebatas di mahasiswa arsitektur ataupun mahasiswa teknik aja. Aku juga pengen bisa belajar dari teman-teman co-fasilitator lainnya atau kakak-kakak yang lebih berpengalaman lagi nantinya. Terakhir, aku ingin bisa ikut andil dalam halaman pertama kisah teman-teman mahasiswa baru nanti di Universitas Gadjah Mada. Oke, mungkin cukup sampai di sini videoku hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.